Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah saudaraku, alangkah indahnya hidup apabila kita ini sebenarnya dapat bersikap sebagai seorang yang benar di mata Tuhan. Tapi memang dalam kehidupan ini kita tidak bisa memaksa semua orang untuk mencintai kita atau sependapat dengan kita, saudaraku. Pasti ada sedikit pengalaman pahit yang pernah kita alami, bahkan melukai, bahkan menyakiti kita. Nah, hidup kita itu tidak mungkin lepas, saudara, dari semua itu. Memang itulah yang fakta yang terjadi. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menanggapi pengalaman tersebut. Baik hidup kita susah atau bahkan hancur, jika kita memilih untuk bersedih dan meratapi hal-hal yang melukai dan menyakitkan kita, maka sebenarnya tanpa sadar kita bahkan mungkin akan tenggelam dalam kubangan kesedihan itu. Yang sebenarnya nggak ada artinya, saudaraku. Ya, itu nggak ada artinya karena kita nggak dapat apapun loh, saudaraku, sesudah itu. Kalau kita tenggelam di dalamnya. Namun jika kita memilih untuk belajar menerima semua pengalaman yang tidak menyenangkan atau menyakitkan itu, saudaraku, sebenarnya kita termasuk kategori orang yang berjiwa besar. Rahmat Tuhan itu akan memampukan kita. Karena memang dia berjanji seperti itu. Untuk kita melihat pembentukan Tuhan yang lakukan lewat setiap kejadian dalam hidup ini. Nggak mungkin kejadian dalam hidup kita yang mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan itu terlewati dari mata Tuhan. Tahukah saudara, ketika kita mengalami sesuatu yang pahit, sesuatu yang menghancurkan, tangan Tuhan, rahmatnya itu ada pada kita. Jika kita mampu melakukan, melewati itu semuanya, pasti kita akan menjadi satu pribadi yang tidak akan pernah menghakimi orang lain. Karena kita menyadari semua orang masih dalam proses pembentukan Tuhan. Dan proses itu belum selesai, saudaraku. Hanya manusia yang berbesar hati yang sanggup memberikan sebuah pengampunan di atas harga kekecewaan. Saudaraku, memang sedikit waktu tidak mungkin sanggup melupakan rasa terluka karena tersakiti. Namun belajar pada luka bahwa mereka yang dewasa tidak akan larut dalam kecewa yang berujung pada dendam. Itu kalau orang dewasa. Hiduplah pada saat ini, bukan saat yang telah lalu, yang masih menyimpan kekecewaan, amarah, kepahitan. Saat ini kita hanya bercerita bagaimana melepaskan kekecewaan menuju kebijakan. Alangkah indahnya, saudaraku, hidup kita dapat bersikap sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Itu tujuan kita. Karena kita tidak terus-menerus menjadi anak-anak. Kita akan terus bertumbuh melewati semua proses yang Tuhan izinkan. Papa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau menginginkan kami untuk bertumbuh menjadi dewasa. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menggandeng tangan kami untuk kami terus bertumbuh. Buat kami mengerti hal ini. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat menjalaninya dengan kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati.